Oke teman-teman, kali ini saya akan ngoprek dulu Lego regulator gas ya. Ini sekaligus mau review dan juga permasalahan apa yang ada di khusus regulator gas merek Starchem atau Destek ini ya. Ini sebenarnya regulator yang cukup bagus dan anti bocor ya. Bahkan regulator ini kalau tabung gasnya tidak ada karetnya ya, itu dijamin tidak akan bocor karena ini sudah ada karetnya di sini, tinggal dijepit, sudah bagus. Nah, yang ingin saya review adalah merek Starchem atau Destek ini ada dua varian teman-teman. Yang pertama varian yang tanpa manometer atau tanpa alat ukur ini ya. Yang kedua yang memang yang saya pegang ini ya. Saya ada satu yang tidak ada manometer, cuman nempel di kompornya, nempel di gasnya. Nah, oleh karena itu sekaligus saya rekomendasi buat teman-teman ya, apabila ingin membeli regulator jenis atau merek Starchem ini, teman-teman sebaiknya membeli yang tanpa manometer ya. Saya lagi beli yang tanpa manometer, itu kisarannya sekitar 80 ribuan. Kalau yang dengan manometer selisih 20 ribuan ya, antara 90-100 ribu seperti itu ya. Kenapa saya rekomendasikan yang tanpa manometer? Nah, justru di situ masalahnya teman-teman ya. Ternyata manometer yang punya Destek ini sama sekali tidak worth it teman-teman ya. Dan ini yang sering menimbulkan kebocoran, bunyi ces gitu. Nah, memang setelah saya lihat review di beberapa sosmed atau di beberapa YouTube juga, memang hampir sama semuanya masalahnya. Starchem ini hanya satu. Ketika yang manometer itu pasti sering bocor, sering bunyi ces. Itu karena masalah manometernya ya. Karena ini manometernya pertama plastik, semua full plastik, nggak ada metal-metalnya teman-teman ya. Ya itu. Nah, kalau kita beli yang tanpa manometer, di sini juga sudah disediakan untuk lubang manometernya teman-teman, cuma ditutup ya. Itu ya teman-teman. Nah, ini juga kasus yang terjadi sama. Ini saya baru beli 3 hari yang lalu, kemudian saya pasang. Pada saat pasang pertama normal, tidak ada bunyi ces. Tapi 3 hari kemudian ternyata bunyi ces dan kita tidak sadar, akhirnya gasnya habis teman-teman ya. Nah itu setelah saya buka atau setelah saya tes, ternyata betul bunyi cesnya di sini. Oleh karena itu sekarang kita akan buka saja ya manometernya. Nanti solusinya seperti apa akan saya perlihatkan ya teman-teman. Nah, ini ada dua jenis juga ya manometernya. Yang pertama ini yang plastik, kemudian ini ada cover ininya semacam kaleng, jadi bisa dibuka dari sini ya. Sebenarnya kita bisa langsung buka dari sini teman-teman. Ini ada ini, cuman memang agak susah karena kuncinya nggak masuk di sini ya, ketahan, sehingga kita harus buka manometernya, bongkar lah, karena ini nggak akan kepakai lagi. Nah, ini ternyata ini semuanya full plastik sampai ke atas, jadi ini nggak bisa dicongkel. Jadi kita hanya bisa mencongkel langsung dari bagian ininya, kaca covernya. Dan ini bisa kita putar-putar teman-teman tuh ya. Bisa kita putar-putar, ini dari bagian kacanya kita langsung congkel aja ya, seperti ini teman-teman. Ini akan terbuka dengan sendirinya. Nah, setelah itu kita ini langsung kita cabut aja teman-teman, that's it. Nah, kemudian ini ada klem, ini yang bisa muter-muter ini karena di klem. Kita buka ya teman-teman klemnya. Nah, ini klemnya teman-teman, kita buka saja. Oke, ini ada pengunci di bawah juga ya, jangan lupa dibuka penguncinya, skrup. Oke, yang skrup lem bawah kita juga sudah buka, dan kita tinggal cabut aja teman-teman, dorong ke bawah. Oke, nah ini kita buka, lihat teman-teman, ini hanya plastik seperti ini sehingga wajar kalau ini terjadi kebocoran tuh
nggak ada sealnya sama sekali, semua full plastik teman-teman ya. Nah ini kita akan buka, teman-teman bisa buka pakai tang atau pakai kunci pipa. Saya kemudian kebetulan pakai ini ya, tang jepit seperti ini. Oke, saya buka dulu. Oke, kita buka. Nah ya, jadi seperti ini teman-teman. Kita bersihkan dulu ininya karena banyak bekas seal ya. Oke, ini sudah saya bersihkan dari seal bekasnya, dan di sini juga masih ada karetnya juga ya. Nah teman-teman, solusinya kalau teman-teman misalkan tidak punya manometer pengganti ya, kita bisa tutup aja langsung teman-teman menggunakan baut 12 ya. Ini pakai seal dulu ya, pakai seal tip seperti ini ya. Nah baru kita masukkan saja. Dan kalau bisa beli bautnya jangan yang terlalu panjang ya, yang paling pendek aja. Gak apa-apa ini, misalkan tidak full juga nggak apa-apa. Ini kan aman teman-teman ya. Jadi tinggal cari baut 12, teman-teman kasih seal, kemudian masukkan ke sini ya. Nah kalau saya nggak pakai ini karena saya masih ingin tetap menggunakan manometer. Nah teman-teman bisa menggunakan manometer yang lain ya. Ini juga bekas ya teman-teman. Ini manometer bekas regulator yang lain saya buka karena dratnya sama ya teman-teman ya. Saya akan memakai ini untuk di regulator ini, karena ini yang seperti ini nih sudah full ya, full metal semua. Ini juga kuningan dan ini sudah bagus, tidak rembes. Nah kalau misalkan teman-teman tidak punya itu, ingin menggunakan ini, di online banyak teman-teman ya yang jual, walaupun itu cabutan regulator tapi masih baru ya, harganya sekitar berapa, 8.000 sampai 15 ribuan lah, macam-macam ya. Nah ini jadi saya akan pasang di sini, saya akan kasih sedikit seal tip, walaupun sebenarnya tidak pakai seal tip juga aman ya teman-teman. Oke, ini sudah pakai seal tip ya, saya langsung masukkan saja ya teman-teman, dan pastikan dratnya betul-betul masuk dengan sempurna, dan kita tinggal kencangkan dengan tang dan sejenisnya, karena ini mudah. Ini persegi seperti ini, space-nya banyak. Oke, ini sudah lumayan mentok ya sampai ke karetnya, dan ini lumayan pakem teman-teman. Kita akan coba apakah masih mendesis atau tidak. Langsung ke tabung gasnya. Oke, sekarang akan kita pasangkan teman-teman. Ini gasnya sudah tidak terlalu banyak ya. Oke, oke. Nah ini tidak ada lagi bunyi desis teman-teman. Kemudian manometernya normal ya, masih ada sisa sedikit. Ini sengaja saya tidak pakai ini karena ini ada otomatisnya teman-teman, jadi tidak akan keluar. Kalau ini ditutup seperti ini tidak akan keluar. Oke, ini jadi sudah cukup berhasil ya teman-teman mengganti manometernya, karena kebetulan saya punya. Kalau teman tidak punya, teman-teman tinggal tutup saja dengan baut 12 seperti tadi. Oke, saya kira itu reviewnya dan tip triksnya teman-teman untuk regulator gas dengan merek Starchem atau Destech. Thank you.